Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan dan evaluasi keamanan bendungan. Ini adalah merupakan daftar isinya, jadi ada beberapa bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pemeriksaan dan inspeksi, bab 3 tujuan dan tahap evaluasi keamanan bendungan, bab 4 mengenai tim pemeriksa dan pengaturan pelaksanaan pemeriksaan, bab 5 tentang ragam kegagalan bendungan, bab 6 pemeriksaan lapangan, bab 7 analisis teknik, dan bab 8 laporan pemeriksaan besar. Ini semua adalah materi yang akan kita bahas nanti. Sebagian materi detail-detailnya ada di modul-modul lain. Jadi ini adalah merupakan rangkuman dari semua kegiatan pemeriksaan besar ada di sini. Detail-detail akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu instruktur yang lain, sehingga nanti yang detail-detailnya tidak akan kita sampaikan. Jadi akan kita sampaikan gambaran umumnya saja pemeriksaan besar dan evaluasi keamanan lingkungan. Kita menginjak bab 2 langsung ya. Saya bab 1 kita loncati saja. Bab 2 tentang jenis pemeriksaan dan inspeksi. Subbab 21 mengenai penjelasan umum bahwa keamanan bendungan menjadi tanggung jawab pemilik bendungan. Dalam menjaga keamanan bendungan dan melestarikan fungsi bendungan, pemilik bendungan berkewajiban melakukan pemantauan bendungan. Nah, lingkup pemantauan sendiri meliputi pembacaan instrumentasi bendungan beserta evaluasi datanya, pemeriksaan bendungan, serta uji operasi terhadap semua peralatan yang terkait dengan keamanan bendungan. Cut dulu, Pak. Ini loncat 1, 2 ternyata membingungkan nih materinya. Saya urut dari materi 1. Maafkan dulu Pak ya. Pak Rudi, mungkin makasih ya, sifatnya ya. Ini di record sifatnya. Biasanya nggak di-cut sifatnya. Enggak. Ya nanti di itu. Bapak dan Ibu, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi dan keamanan bendungan adalah dengan melakukan pemeriksaan bendungan secara teratur, yaitu meliputi pemeriksaan rutin, berkala, luar biasa, dan khusus. Dengan melaksanakan pemeriksaan bendungan secara teratur, pengelola bendungan akan mampu mengetahui sedini mungkin problem yang sedang berkembang atau mengetahui adanya gejala, tanda-tanda, indikasi kelainan pada bendungannya, sehingga pengelola bendungan dapat melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan secara cepat. Pemeriksaan bendungan adalah merupakan kegiatan yang tidak memerlukan biaya besar, tetapi sangat penting dan sangat berguna bagi pemilik atau pengelola bendungan dalam menjaga kelestarian fungsi dan keamanan bendungan. Bendungan di dunia yang mengalami kegagalan, sebagian besar gejala kegagalannya terdeteksi dari pemeriksaan bendungan. Kita masuk bab 2. Bab 2 membahas tentang jenis-jenis pemeriksaan dan inspeksi. Istilah pemeriksaan itu digunakan untuk pemilik bendungan, dan istilah inspeksi digunakan untuk Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Teknik Bendungan. Kita menginjak subbab umum. Keamanan bendungan menjadi tanggung jawab pemilik bendungan. Dalam rangka menjaga keamanan bendungan, pemilik atau pengelola bendungan berkewajiban melakukan pemantauan bendungan. Lingkup pemantauan bendungan meliputi pembacaan instrumentasi bendungan beserta evaluasi datanya. Yang kedua, pemeriksaan bendungan, serta terakhir adalah uji operasi terhadap semua peralatan yang terkait dengan keamanan bendungan. Pemeriksaan bendungan dilakukan secara rutin, berkala biasa,
berkala besar atau pemeriksaan besar, kemudian pemeriksaan luar biasa dan pemeriksaan khusus. Untuk memantau penerapan kaidah-kaidah keamenungan dalam pembangunan dan pengamanungan, KKP dan PTB melakukan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan juga dilakukan untuk mengumpulkan data untuk kajian keamanan bendungan. Di samping itu juga untuk memverifikasi atas pelaksanaan penerapan kaidah-kaidah keamanan bendungan di lapangan. Di dalam perawatan bendungan, istilah inspeksi digunakan untuk KKP dan PTB dan istilah pemeriksaan digunakan untuk pemilik atau pengelola bendungan. Berdasarkan metode pemeriksaan, maka pemeriksaan bendungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemeriksaan visual dan pemeriksaan bawah air. Pemeriksaan visual yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara visual pada objek pemeriksaan yang berada di permukaan tanah dan permukaan air seperti puncak dan lereng hulu bendungan, lereng hilir bendungan, groin atau pertemuan antara tubuh bendungan dengan tumpuan, bangunan pelengkap, tumpuan, waduk, dan daerah sekeliling waduk atau rim. Juga dilakukan terhadap peralatan hidromekanikal yang berada di atas muka air. Samping itu juga terhadap instrumentasi dan lain sebagainya. Pemeriksaan waduk dan daerah sekeliling waduk dapat menggunakan drone. Apabila dari pemeriksaan ini ditemukan adanya indikasi masalah, baru kemudian dilakukan pemeriksaan rinci secara langsung. Pemeriksaan visual meliputi pemeriksaan pada bendungannya. Ini contoh-contoh dari lingkup pemeriksaan visual, yaitu pemeriksaan terhadap tubuh bendungannya sendiri, terhadap bangunan pelengkapnya. Ini juga bangunan pelengkap yang berupa emergency spillway, terhadap genangan waduk, dan terhadap rim atau tepian sekeliling waduk. Semua harus diperiksa di saat pemeriksaan besar. Nah, ini pemeriksaan awal bisa menggunakan drone. Nanti kalau ada indikasi-indikasi ancaman masalah, baru nanti didatangi secara langsung untuk diobservasi secara detail apa masalahnya, seberapa parah, itu dilihat secara langsung ke lapangan, ke tempat yang ada indikasi masalah tersebut. Pemeriksaan visual bendungan untuk bendungan harus diperiksa terhadap kemungkinan adanya retakan, rembesan, basahan, bocoran, rembesan terpusat, mata air, erosi buluh, lubang benam, gerusan, abrasi, tumbuhnya tanaman yang berlebihan, kelurusan puncak, tonjolan atau menggelembungan, dan amblesan lereng dan berem, liang binatang, kerusakan dan kerusakan mutu, riprap maupun bahan pelindung lereng lainnya. Bahan pelindung lereng itu bisa menggunakan riprap batu, bisa menggunakan juga blok-blok beton. Semua kita perlu periksa secara detail di lapangan saat pemeriksaan lapangan. Ini contoh gambaran masalah-masalah yang sering dijumpai saat pemeriksaan lapangan. Di puncak bendungan sering kita temukan retak memanjang, retak melintang, ini lendutan atau amblesan. Terus juga sering juga temukan liang-liang binatang di puncak, di lereng hilir. Terus juga ada erosi di samping pelimpah, ada juga longsoran. Kadang-kadang juga ditemukan adanya tumbuhan yang tumbuh di lereng, yang dalam hal ini tidak dibolehkan. Juga sering kita temukan adanya gerusan di hilir kolam mola di sini. Terus juga kadang-kadang ada hambatan di pelimpah. Nah, di sini sering kita jumpai juga bendungan yang kurang terawat. Di sini banyak sampah, bahkan ada pepohonan yang tumbuh di saluran pelimpah. Ini semuanya tidak dibolehkan sebetulnya.
yang dalam kondisi lapangan itu perlu kita catat dan kita ingatkan, nanti kita sarankan kepada pemilik untuk dilakukan pembersihan. Kalau tadi itu pemeriksaan bangunan bukan, sekarang itu bangunan beton dan bangunan pelengkap, apa yang sering kita temukan di lapangan. Bangunan beton dan bangunan pelengkap harus diperiksa terhadap kemungkinan adanya retakan, remukan atau disintegrasi, pelarutan, bocoran, indikasi kemerosotan mutu atau reaksi kimia. Terus adanya spaling itu terjemahan yang pasti kita belum ada, mungkin istilah gampangnya gompel Pak ya. Jadi terlepas dari permukaan. Terus ada juga scaling itu terkelupas atau melotot. Terus juga sering kita temukan adanya kerusakan akibat erosi atau juga gerusan dan kavitasi. Juga kadang kita temukan adanya kekedapan air sambungan pada sambungan kontraksi, itu kadang-kadang ditemukan adanya bocoran di sana. Mungkin saja karena rubber seal, rubber water stopnya mungkin sudah sobek atau terpasang kurang bagus sehingga bocor di sana. Terus juga adanya gejala ekspansi atau kembang susut yang besar atau kontraksi yang besar. Terus perbedaan deformasi dari balok-balok yang berdekatan. Ini kan kita temukan adanya offset dari balok satu dan yang lain. Terus juga sering ada masalah kekedap airan sambungan konstruksi. Di antara pengecoran, lapis pengecoran kadang-kadang hubungannya kurang bagus sehingga kurang kedap. Di situ muncul rembesan. Kadang-kadang kita temukan seperti itu. Juga kelurusan puncak bendungan. Dengan kita melihat kelurusan puncak bendungan, kalau kita temukan adanya deformasi, maka dapat menjadi indikasi adanya deformasi juga pada blok-blok monoblok beton dari bendungan. Kemudian juga kerusakan pada cantilever pada tubuh bendungan beton, juga pada dinding, kolom, dan pilar pada bangunan pelimpah. Itu kadang-kadang sering kita jumpai adanya tilting, ketidaktegaan gitu. Ini contoh masalah yang sering dijumpai di saat kita melakukan pemeriksaan bendungan beton. Ada retakan memanjang, ada retakan melintang di puncak bendungan. Jadi ini waduknya Pak ya, ini waduknya, ini tubuh bendungan. Kebetulan contohnya adalah contoh untuk bendungan arch dam. Kemudian juga di lereng hilir, ini biasanya disebut fasad sekarang itu. Fasad hilir, sekarang juga dijumpai retak diagonal, ada juga tadi disebut maling tadi. Jadi bagian beton yang terlepas atau gombel. Ada juga retak-retak berpola atau pattern crack. Terus kemudian juga kadang-kadang kita jumpai sambungan pengecoran. Terus juga sering kita jumpai ada retakan-retakan horizontal yang di situ keluar rembesan. Di samping itu pada tumpuan itu juga kita sering jumpai adanya rembesan. Terus adanya rockfall, jatuhan batu di tumpuan. Terus juga adanya potensial sliding pada tumpuan. Nah, sliding juga kadang-kadang dijumpai dalam ukuran yang lebih besar. Nah, kalau yang di sini sudah kelihatan bentuk slidingnya, longsorannya, tapi yang di sini masih potensi. Ini yang sering kita jumpai masalah di saat kita meriksa bendungan beton. Nanti detailnya di belakang akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, pemeriksaan bendungan beton
karena meriksa di lereng hilir itu susah, atau fasad ya, di fasad itu susah, itu bisa dilakukan dengan drone. Nanti kalau dari drone ini kelihatan ada defisiensi pada permukaan beton, baru kita laksanakan pemeriksaan detail lagi. Kita datang ke sana dengan contoh ini, dengan tali pengaman. Kita lihat secara detail. Ini pemeriksaan bendungan beton seperti ini. Terus pemeriksaan bawah air. Kalau tadi itu cerita pemeriksaan visual secara singkat, ini kita akan melihat pemeriksaan bawah air. Pemeriksaan bawah air adalah pemeriksaan terhadap objek yang berada di bawah air, yang dapat dilakukan dengan cara pemeruman atau batimetri, penyelaman, dan atau dengan kamera televisi bawah air, atau sering disebut ROV. Objek yang diperiksa antara lain adalah permukaan lereng hulu bendungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya lubang benang atau sinkhole, adanya longsoran, adanya kemerosotan mutu lapis lindung lereng, dan lain sebagainya. Terus yang perlu diperiksa lagi adalah kolam peredam inersi dan kolam loncat air untuk mengetahui kemungkinan adanya erosi, adanya gerusan, adanya retakan, adanya kerusakan pada beton, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang perlu diperiksa kalau pada bendungan beton adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya retakan, kemerosotan mutu beton, atau kemungkinan adanya bukaan pada sambungan, contraction joint, atau juga kemungkinan adanya rembesan dan bocoran. Apabila dari pemeriksaan nampak terjadi kemerosotan mutu yang sifatnya itu intensif, atau timbul kekhawatiran pada perilaku struktural atau kesangsian terhadap keamanan struktur bendungan, harus segera dilakukan penyelidikan lanjutan yang lebih mendalam. Jadi kalau kita temukan indikasi masalah ya, dan itu sifatnya mengkhawatirkan, itu perlu ada penyelidikan lanjutan yang mungkin tidak cukup dengan pemeriksaan besar aja, ada special study di sana. Tadi di atas saya sebutkan bahwa pemeriksaan bawah air itu dapat dilakukan dengan pemeruman, penyelaman, dan atau kamera televisi. Untuk pemeruman itu kita hanya bisa melihat kalau lereng hulu bendungan itu hanya gejala pergerakannya. Mungkin ada perubahan bentuk dari kemiringan lereng saat selesai konstruksi. Nah, kemungkinan kalau dengan pemeruman kita bisa mengukur lagi, membuat ukur bentuknya seperti apa, geometri dari lereng hulu seperti apa, apakah sudah berubah atau masih seperti itu dulu. Nanti kalau ada berubah mengarah kepada indikasi longsoran, yaitu kita perlu evaluasi ulang terhadap stabilitasnya. Jadi dengan pemeruman kita lihat bisa mengukur bentuknya. Dari hasil pengukuran tadi kita bandingkan lagi dengan hasil SB drawing, apakah lereng hulu itu masih sama. Ini contoh pemeriksaan bawah air menggunakan ROV pada bendungan Jatiluhur. Ini kita lihat, ini alat ROV-nya itu ada ini yang di kotak ini. Nanti alat ini diturunkan menggunakan mobile crane, diangkat, turunkan bawah, nah nanti digeser ke tengah, baru mulai nyelam tempatnya. Ini biayanya cukup mahal, dan kadang-kadang di bawah itu gelap, kadang-kadang kita tidak bisa memastikan apa yang masalah yang ada itu. Itu perlu ada penerangan yang kuat supaya kita bisa mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah-masalah di lereng hulu. Kita masuk subbab 3, pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pengelola bendungan. Ada 5 jenis pemeriksaan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin,
Yang kedua, pemeriksaan berkala biasa dilakukan bisa 3-4 kali setiap tahun, 2-4 kali setiap tahun. Dan pemeriksaan besar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Keempat, ada pemeriksaan luar biasa. Itu pemeriksaan yang kita lakukan kalau terjadi kondisi luar biasa, antara lain gempa bumi, hujan badai, sabotase, dan lain sebagainya. Terus terakhir, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan kalau terjadi ancaman atau kondisi yang mengancam keamanan lingkungan. Misalnya terjadi retakan besar, longsoran yang besar yang mengancam keamanan lingkungan. Itu kita perlu melakukan pemeriksaan khusus. Ini adalah merupakan penjelasan dari jenis-jenis pemeriksaan tadi. 231 pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan jangka waktu pendek, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Periode dan frekuensi pemeriksaan ditetapkan oleh perekayasa bendungan dengan mempertimbangkan umur atau tahap operasi bendungan, karakteristik bendungan, kondisi dan perilaku bendungan, beserta bangunan pelengkapnya. Untuk kondisi normal, kita bisa lihat tabel di bawah yang itu. Kami ambil dari Buletin Eickel tahun 1988, Buletin nomor 62. Ini, jadi ini Buletin dari Eickel. Ini frekuensi pemeriksaan ya pada kondisi normal. Ya. Ini jenis pemeriksaan rutin, yang bawah berkala. Ini di dalam pemeriksaan rutin ada 3 periode yang kita anggap, 1 maksimumnya, 2 rata-rata, 3 minimum. Pada tahap pengisian itu maksimum biasanya 2 kali sehari. Minimum 1 kali seminggu. Rata-rata 1 hari sekali. Jadi setiap hari dilakukan pemeriksaan pada tahap pengisian. Nanti pada tahun pertama, kalau pada tahap pengisian itu ternyata hasilnya setelah dievaluasi bendungan kita dalam kondisi aman, itu kita bisa jarangkan. Yang tadinya rata-rata sekali sehari, makanya setelah tahun pertama kita bisa jarangkan jadi sekali dalam seminggu. Nanti tahun kedua, setelah tahun pertama dievaluasi hasilnya bendungan kita aman, kita bisa jarangkan lagi 1 kali per 2 minggu. Jadi setiap setengah bulan. Dan seterusnya tahun 3, 4, dan 5. Itu untuk pemeriksaan rutin rata-ratanya. Kalau pemeriksaan berkala, tahun pertama bisa 1 bulan sekali. Nanti kalau bendungannya aman, tahun kedua bisa dilakukan 4 kali per tahun. Nah nanti tahun ketiga, 4, 5 bisa jarangan lagi menjadi 2 kali per tahun. Jadi umumnya untuk pemeriksaan berkala itu adalah 2-4 kali per tahun, tergantung pada kondisi bendungan kita, karakteristik bendungan kita, perilaku bendungan kita. Jadi bisa 2-4 kali setahun. Kita kembali ke pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin dilakukan oleh petugas OP. Kalau dulu disebut juru, sekarang disebut petugas OP, petugas operasi, petugas pemeliharaan atau juru pemeliharaan, petugas pemantauan atau juru pemantauan, dan koordinator atau pengamat. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk melihat adanya gejala-gejala perilaku bendungan dan juga untuk mengetahui kondisi bendungan yang dapat
dideteksi dari pemeriksaan visual, pembacaan instrumentasi bendungan. Jadi pemeriksaan rutin itu tetap harus didukung dengan kegiatan penilaian visual dan pembacaan instrumentasi perilaku bendungan. Pemeriksaan visual untuk pemeriksaan rutin itu dilakukan terhadap bendungan dan bangunan pelengkapnya, waduk dan tebing tebing waduk, peralatan hidromekanikal, batang listrik, dan daerah sekitar bendungan. Nah, untuk mendukung pemeriksaan rutin itu perlu dilakukan pembacaan instrumen perilaku bendungan yang meliputi deformasi, tekanan pori, uplift atau tekanan angkat, dan rembesan. Jadi ini semuanya untuk mendukung pemeriksaan rutin. Jadi ada pemeriksaan visualnya, ada pembacaan instrumentasinya. Di samping kita harus membaca instrumentasi perilaku bendungan, di bendungan juga sering dilengkapi dengan peralatan-peralatan instrumen untuk membaca beban yang bekerja pada bendungan. Antara lain adalah curah hujan, level air waduk atau muka air waduk, sedimentasi, gempa bumi, suhu, ini baku tangki bendungan beton itu saat hidrasi itu suhunya perlu dipantau. Dan bagi negara-negara yang memiliki 4 musim itu juga perlu airnya itu, air waduknya harus dipantau untuk melihat perbedaan suhu antara suhu beton bendungan archdam ya. Itu perbedaan suhu yang besar antara air waduk dengan beton pada bendungan archdam itu bisa menimbulkan masalah, menimbulkan tegangan yang bisa membahayakan bendungan. Jadi untuk daerah-daerah yang memiliki 4 musim, air waduknya pun perlu dipantau suhunya. Jadi yang dipantau itu 2 Pak ya. Satu, instrumen pemantau perilaku untuk mengenai perilaku bendungan. Yang bawah adalah instrumen untuk memantau beban yang bekerja pada bendungan. Ini kalau kita memantau gempa itu bukan berarti kita memantau perilaku bendungan. Itu beban yang bekerja pada bendungan. Ini ilustrasinya saja. Untuk instrumen pemantau bendungan itu yang perlu dipantau adalah deformasi, beton ya, ada pergerakan, pantau dengan alat ukur, ada tekanan pori, ada uplift, ada rembesan. Yang pokok yang harus dipantau terkait dengan perilaku bendungan. Jadi perilaku bendungan itu kita lihat dari deformasi atau perubahan pergerakan, tekanan pori, uplift, dan rembesan. Ini adalah ilustrasi mengenai beban yang bekerja pada bendungan yang harus kita pantau juga. Di sini ada water level, muka air waduk, ada sedimentasi, ada suhu. Juga kita memantau data meteorologi, meliputi suhu udara, curah hujan, untuk daerah-daerah beriklim dingin ada salju yang turun itu harus dipantau, tapi di kita nggak ada. Kita lanjut kembali pada pemeriksaan rutin. Apa tujuan pemeriksaan rutin? Tujuan dari pemeriksaan rutin adalah untuk mengetahui gejala atau tanda-tanda perilaku bendungan yang terkait dengan deformasi, terkait dengan masalah hidrolis, dan terkait dengan masalah rembesan. Pemeriksaan rutin juga dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi bendungan dan komponen-komponennya. Perubahan kondisi bendungan misal Pak ya, pada lereng hilir yang kemarin itu kering, sekarang basah. Itu terjadi perubahan. Atau juga yang kemarin daerah basahnya mungkin hanya kecil, sekarang sudah tambah luas.
perubahan. Atau juga sambungan-sambungan yang tadinya sambungannya masih rapat, dia melebar, dan lain sebagainya. Dan tujuan yang lain dari pemeriksaan rutin adalah untuk mulai kondisi-kondisi lain yang berpotensi mengganggu fungsi dan keamanan bunga yang nampak dari pemeriksaan visual. Contohnya yang berpotensi mengganggu, Pak, ya. Misal ada pohon yang tumbuh di lereng atau di kaki bendungan. Nah, sekarang itu belum mengganggu, tapi jangka panjang dia dapat mengganggu terhadap keamanan bunga. Itu yang disebut berpotensi itu. Jadi tidak, saat ini belum jadi ancaman, tapi kalau dibiarkan ke depan dia bisa menjadi ancaman. Nah, kemudian gejala perilaku yang dimaksud di sini apa saja? Aspek deformasi itu seperti pergeseran, penurunan, sembulan, retakan, dan lain sebagainya. Aspek hidrologis seperti adanya erosi permukaan, erosi atau gerusan pada kaki bendungan, gerusan pada bangunan-bangunan, pada pondasi, pada tembok, dan lain sebagainya. Dan aspek rembesan seperti debit dan warna rembesan, munculnya daerah rembesan, munculnya daerah basah, adanya rembesan terpusat, adanya aliran bulu atau piping, adanya didih pasir atau sand oil, adanya lubang benam atau sinkhole, adanya pelarutan material bendungan atau fondasi. Itu semua adalah aspek rembesan. Jadi tidak terbatas hanya air saja, tapi yang kita lihat aspek rembesannya sebanyak ini. Terus siapa yang melaksanakan pemeriksaan rutin? Pemeriksaan rutin itu dilakukan oleh petugas OP yang ada di lapangan, ya, petugas pemantauan, petugas operasi, petugas pemeliharaan, dan diordinir oleh koordinator petugas lapangan atau pengamat. Ini adalah yang dimaksud dengan pemeriksaan rutin. Jadi pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan interval waktu pendek, harian, mingguan, bulanan, dilaksanakan oleh petugas yang ada di lapangan, juru dan pengamat. Kalau istilahnya dulu, kalau istilah sekarang, petugas OP bidang pemantauan, bidang pemeliharaan, bidang operasi, dan koordinator OP. Ini tadi sudah. Terus jenis pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan berkala biasa. Nah, tujuan pemeriksaan berkala biasa adalah untuk mengetahui kemudian adanya gejala perilaku bendungan sama dengan mapping. Kemudian kemungkinan adanya perubahan kondisi bendungan dan komponen-komponennya sama di rutin juga. Terus untuk menilai kemungkinan adanya kerusakan yang terjadi. Terus juga untuk mengetahui kondisi instrumentasi bendungan. Juga untuk mengetahui kondisi peralatan hidromekanikal. Juga untuk mengetahui penurunan mutu dari material bendungan, dan juga untuk mengetahui hal-hal lain yang dampaknya berpotensi mengganggu fungsi dan keamanan. Pemeriksaan berkala biasa ini dilakukan oleh supervisor atau tenaga ahli bendungan yang ada di kantor UPB atau kantor pengelola bendungan. Nanti tenaga ahli tersebut bersama-sama dengan petugas lapangan, juru dan pengamat melakukan pemeriksaan bersama. Lebih detail dari pemeriksaan rutin. Nah, frekuensi pemeriksaan berkala biasa itu dilakukan minimal 2 kali sampai 4 kali per tahun, tergantung karakteristik bendungan, kelas bahaya bendungan, dan kondisi bendungan.
dengan minimal 2 kali setahun. Yang dimaksud karakteristik bendungan misal apa? Bendungan yang dibangun menggunakan tanah dispersif itu lebih rentan terhadap kegagalan dari bendungan yang dibangun dengan menggunakan tanah normal, tanah yang bagus. Nah, untuk kondisi seperti itu, ya, bendungan-bendungan yang dibangun dengan menggunakan tanah dispersif itu perlu lebih sering diperiksa. Terus kelas bahaya, bagi bendungan yang kelas bahayanya tinggi, sebaiknya pemeriksaan bendungan dilakukan 4 kali per tahun. Terus yang dimaksud dengan kondisi, nah kondisi bendungannya apakah normal atau abnormal? Kalau bendungan kondisinya abnormal, terjadi gejala penyimpangan terhadap perilaku bendungan, itu pemeriksaannya juga lebih perlu diperapat, yaitu 4 kali per tahun dengan minimal 2 kali setahun. Nah, 2 kali setahun itu sebaiknya dilakukan pada saat kemarau, pada saat muka air waduk rendah, sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan lereng hulu secara maksimal. Nah, pemeriksaan yang kedua dilakukan saat musim hujan, saat muka air waduk penuh. Jadi saat bendungan menerima beban penuh. Pada kondisi bendungan menerima beban penuh, itu adalah kondisi yang lebih rawan. Sering masalah-masalah itu dapat kita temui saat bendungan penuh. Pada kondisi bendungan penuh, kita lebih mengkonsentrasikan memeriksa daerah-daerah hilir. Mungkin adanya daerah basah, adanya rembesan, adanya longsoran, itu sebagian besar diketahui saat bendungan penuh. Karena bendungan menerima beban maksimal, kemudian kadang-kadang juga material bendungan jadi jenuh, wadasinya turun, ada indikasi longsoran, makanya perlu sekali kita melakukan pemeriksaan saat muka air waduk penuh. Ini kemarin ada konsultan pemeriksaan besar yang melakukan pemeriksaan hanya pada waduk kosong. Ya, kita nggak tahu ancaman-ancaman yang ada itu justru saat bendungan itu dalam kondisi penuh. Pemeriksaan berkala biasa dilakukan 2-4 kali setahun. Tadi sudah saya jelaskan. Dan minimal 2 kali setahun saat muka air waduk rendah dan muka air waduk penuh. Nah, ini dimaksud karakteristik tadi dijelaskan satu persatu. Terkait dengan karakteristik bendungan, misal bendungan dengan tinggi 76 meter, kapasitas tampungan di atas 100 juta, itu juga perlu frekuensi lebih tinggi. Bendungan rendah yang dibangun dengan tanah dispersif, itu juga perlu diperiksa dengan frekuensi lebih rapat. Terus kelas bahaya bendungan, kelas bahaya yang tinggi itu perlu pemeriksaannya juga lebih rapat 4 kali setahun. Juga bagi kondisi bendungan yang abnormal, pemeriksaan juga lebih didapatkan. Laporan pemeriksaan berkala disampaikan ke Balai Teknik Bendungan atau ke Komisi Bendungan. Setiap akhir tahun dibuat laporan tahunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan bendungan. Ini juga disampaikan ke BTP dan atau KKP. Kalau yang rutin, laporannya tidak perlu disampaikan sampai BTP. Jadi yang BTP itu cukup yang berkala biasa. Dan juga nanti yang kalau ada bencana luar biasa dan pemeriksaan khusus itu juga harus disampaikan ke BTP. Kalau rutin itu hanya kepada pemilik saja. Di sini kami jelaskan mengenai isi dari laporan tahunan OPP. Laporan tahunan operasi pemberian dan pemantauan. Sebetulnya kewajiban buat laporan tahunan OPP itu sudah sejak kita berdiri pertama kali Balai Teknik Bendungan, mungkin Bendungan itu sudah harus Bendungan membuat laporan tahunan OPP, tapi sampai sekarang belum jalan. Nah, isi laporan OPP ini meliputi hasil pemeriksaan lapangan selama setahun,
itu yang ada masalah-masalah apa yang pokok itu dilaporkan di sana. Itu juga hasil pemantauan perilaku bendungan yang meliputi aspek deformasi, hembusan, tekanan pori, tekanan uplift, tekanan angkat atau uplift, itu perlu dimasukkan dalam laporan. Terus juga interpretasi data instrumentasi. Itu bandingkan data hasil rekaman perilaku bendungan kita dengan asumsi desain. Bagi bendungan yang sudah lama, bandingkan pula antara data yang tercatat, yang terekam dengan tren data pemantauan selama ini. Kalau bendungan Bapak sudah berumur 10 tahun, itu sudah punya tren dari baca instrumennya. Nah, yang kita bandingkan itu adalah grafiknya. Kalau hanya angka-angka saja kita nggak bisa bandingkan, grafiknya kita bandingkan. Apakah trennya sama? Kalau trennya sama, ya kemungkinan besar bendungan kita itu perilakunya masih normal. Kemudian yang perlu dilaporkan juga dalam laporan tahun OPW adalah kondisi peralatan instrumentasi. Apakah peralatan instrumen kita masih berfungsi dengan baik semuanya atau ada yang rusak? Kemudian juga perlu dilaporkan hasil uji operasi peralatan yang terkait dengan keamanan bendungan, yang meliputi pintu-pintu, katup, mungkin juga ada telemetri, ada gambar banjir, peringatan sistem dini peringatan banjir, dan lain sebagainya. Lalu juga perlu dilaporkan mengenai pelaksanaan operasi. Operasi bendungan bisa terdiri dari operasi normal, operasi banjir, operasi darurat. Itu perlu dilaporkan sana. Dan juga nomor 7 adalah pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan. Itu perlu dilaporkan jenis pemeliharaannya apa. Apakah perlu menggunakan peralatan khusus waktu pemeliharaan. Terus bahan yang digunakan. Apakah menggunakan bahan-bahan khusus atau tidak. Misal, nanti kita perbaiki beton. Perbaikan beton itu bahannya apa? Apa beton biasa, apa beton polimer, atau beton fiber, dan lain sebagainya. Perlu dijelaskan di sana. Dan yang perlu dilaporkan lagi adalah kejadian khusus, musibah dan peristiwa atau Inggrisnya accident dan incident. Dan yang ke-9 adalah kegiatan pemeriksaan atau inspeksi dan studi yang dilakukan pada saat yang bersangkutan. Jadi kalau tahun yang kemarin itu ada pemeriksaan besar, melaporkan di sana. Ada kegiatan mungkin batrimetri, laporkan nih dalam laporan tahunan. Ada kegiatan perbaikan yang khusus, laporan sana. Kemudian yang ke-10 adalah evaluasi penyelenggaraan kegiatan OP. Jadi kegiatan OP itu setiap akhir tahun perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan kita sudah efektif, OP kita. Dana kita juga sudah efektif, atau perlu penyempurnaan kegiatan OP yang ada. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi dari kondisi yang di atas tadi, itu kesimpulannya apa, saran-saran yang perlu ditindaklanjuti apa, itu perlu dilaporkan di dalam laporan tahunan OPB. Distribusi laporan disampaikan ke Direktorat Pembina atau Pemilih dan Balai Teknik. Ini untuk laporan tahunan OPB. Kemudian subbab 233 pemeriksaan besar. Pemeriksaan besar kadang juga disebut sebagai pemeriksaan berkala besar. Pemeriksaan berkala besar atau pemeriksaan besar dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun. Ini saya tulis ada angka 10 tahun. Ini kita berharap untuk bendungan-bendungan kecil, kelas bayar rendah itu cukup nanti 10 tahun sekali, seperti di negara-negara lain. Tapi peraturan kita belum sampai ke sana, nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa berubah ke sana. Jadi saat ini yang berlaku adalah setiap 5 tahun sekali itu harus dilakukan pemeriksaan besar. Nah, pemeriksaan besar itu pada prinsipnya adalah merupakan evaluasi keamanan bendungan secara menyeluruh terhadap aspek teknik dan non-teknik.
Nah, evaluasi keamanan lingkungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masalah yang ada, mengetahui status keamanan lingkungan, dan ketiga membuat usulan atau saran untuk peningkatan keamanan lingkungan. Ini tujuan evaluasi lingkungan. Nanti akan kita bahas secara detail pada bab di belakang. Evaluasi lingkungan dilaksanakan berdasar pada konsepsi keamanan lingkungan dan kaidah-kaidah keamanan lingkungan yang tertuang dalam berbagai NSPM. Di permen kita masih menggunakan istilah NSPM, tapi di Undang-Undang Sumber Daya Air sudah diganti menjadi NSPK. Lantas siapa yang melakukan pemeriksaan besar? Pemeriksaan besar harus dilakukan oleh tim konsultan independen yang dipimpin oleh seorang ahli lingkungan generalis yang dibantu minimal oleh ahli geologi, ahli geoteknik, ahli hidrologi, ahli hidromekanikal, ahli IP, dan lain sebagainya. Penjelasan rincinya nanti akan kita bahas pada bab 3 sampai bab 8. Itu membahas semuanya tentang pemeriksaan besar. Dan kita akan lanjut dengan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan luar biasa. Pemeriksaan luar biasa dilakukan setelah terjadi kondisi luar biasa yang meliputi banjir besar, hujan badai, gempa bumi, sabotase. Ada 2 tahap dalam pemeriksaan luar biasa, yaitu tahap pertama adalah pemeriksaan segera. Setelah kejadian luar biasa tadi, langsung lakukan pemeriksaan, dilakukan oleh petugas dari pengelola lingkungan, jadi oleh tenaga OP yang di lapangan dan ahli OP, engineer yang dari kantor segera turun. Mereka lakukan pemeriksaan bersama. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan itu bisa dilakukan oleh tenaga ahli, bisa juga oleh BTP dan KKP. Ini biasanya kita lakukan kalau dari hasil pemeriksaan segera yang dilakukan oleh petugas pengelola lingkungan, itu ada indikasi-indikasi yang membahayakan lingkungan. Nanti BTP dan KKP akan turun untuk memeriksa lebih detail lagi. Ini banjir besar yang dimaksud ini adalah menjelaskan mengenai keadaan luar biasa. Kalau banjir besar, keadaan luar biasanya, kalau kita tahu ya dari flood forecasting, dari peramalan banjir, kita tahu bahwa akan terjadi banjir besar, maka kita harus sudah melakukan pemeriksaan lebih dulu. Pemeriksaan yang kita lakukan sebelum banjir datang adalah untuk memeriksa kesiapan pelimpah kita. Apakah pelimpah kita itu siap untuk menerima debit banjir yang besar tadi. Kalau pelimpahnya mungkin pelimpah berpintu, ya mungkin belum kita pastikan bahwa pintunya bisa dibuka, bisa dioperasikan. Atau juga kita pastikan tidak ada hambatan-hambatan. Kadang-kadang ada hambatan debris, ada pohon-pohon yang tumbang, kalau ada ya segera dibersihkan. Dan juga kita perlu meriksa daerah-daerah yang perlu perlindungan khusus terhadap banjir, Mungkin kita perlu nambahkan karung-karung pasir dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tahu bahwa akan datang banjir besar dari hasil flood forecasting. Nah, nanti kalau setelah banjir reda, kita periksa lagi untuk mencari kemudian adanya kerusakan. Apakah banjir tadi menimbulkan kerusakan pada komponen-komponen bangunan kita. Kemudian ancaman yang kedua berupa hujan badai. Seperti luar biasa akibat hujan badai. Ini juga agak mirip dengan banjir tadi. Kita lakukan sebelumnya dan setelahnya.
Terus kondisi luar biasa ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi yang seperti apa yang kita harus periksa? Gampangnya adalah gempa bumi yang terasa di lokasi gunungan yang menimbulkan kerusakan pada bangunan selain gunungan. Kalau terjadi seperti itu, kita harus melakukan pemeriksaan luar biasa. Samping itu ada juga patokan dari ICOD, gempa dengan magnitudo berapa kita harus melakukan. Nanti kita lihat di belakang. Nah, pemeriksaan luar biasa untuk gempa bumi itu sebaiknya dilakukan minimal 1 kali per minggu selama 6 minggu. Karena kerusakan akibat gempa bumi sering tidak langsung terjadi, tapi baru muncul di minggu-minggu kemudian baru muncul gejalanya. Sehingga kita perlu pemeriksaan sampai minimal 6 minggu setelah terjadi gempa. Kemudian kejadian luar biasa yang berikutnya adalah sabotase. Nah, bila terjadi sabotase, itu kita segera lakukan pemeriksaan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi dan segera lapor polisi. Inilah jenis-jenis pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Sekarang kita akan lihat besaran gempa yang menjadi acuan kita kapan kita harus melakukan pemeriksaan luar biasa. Ini adalah tabel besaran gempa ya dari ICOD Buletin 166 tahun 2016. Pedoman ICOD yang lama ini menggunakan istilah Richter satuannya. Angkanya ini masih sama, hanya jarak gempa yang ini, yang skala magnitudo di atas 8 itu yang ICOD lama ini 150, dan yang sekarang menjadi 200. Jadi bacanya gimana? Jadi maksud dari tabel ini adalah kalau terjadi gempa dengan magnitudo 4, maka bendungan-bendungan yang berjarak dari pusat gempa itu sekitar kurang dari 25 km, itu harus kita lakukan pemeriksaan luar biasa. Nanti kalau gempanya magnitudo di atas 5 atau sama dengan 5, maka semua bendungan yang berjarak 50 km dari pusat gempa harus kita periksa. Yang ini Pak ya, ini kalau gempanya lebih dari 6 magnitudonya jarak, maka semua bendungan yang berjarak kurang dari 80 km ini harus kita periksa. Ini contohnya sebagai berikut. Dulu gempa di Jogja, pusatnya di Pantai Laut Selatan. Gempanya dulu tercatat sebesar 6,2. Dulu disebut 6,2 skala Richter. Nah, sekarang kita anggap aja sebagai 6,2, magnitudo gempanya 6,2. Maka semua bendungan, kalau lihat tabel tadi ya, kalau magnitudonya di atas 6,2, semua bendungan yang berjarak kurang dari 80 km harus kita periksa. Kita lihat gempa Jogja kemarin, magnitudonya 6,2, terus radius 10 km nggak ada bendungan, radius 20 belum ada, radius 30, di sini ada bendungan Cermo. Jadi perlu diperiksa. Ada 40 km, belum ada lagi, 50 belum ada, 80, nanti ketemu bendungan Wonogiri, ketemu bendungan Song Putri, ketemu bendungan Parangjoho. Nah, ini waktu dari gempa Jogja, bendungan Bang tadi, kita lakukan pemeriksaan luar biasa. Ini bendungan Cermo. Kita periksa, dulu dilaporkan ada deformasi 0,8 meter. Tapi setelah kita periksa di sana, secara detail, ternyata nggak ada. Ada gejala-gejalanya. Mungkin ya, karena kondisinya gempa, yang periksa mungkin ya, kondisinya tidak
kondusif untuk melakukan pemeriksaan secara detail, mungkin ada kesalahan dalam pembacaannya. Dan juga kita lakukan pemeriksaan terhadap Bendungan Wonogiri. Di sini juga tidak ada indikasi-indikasi masalah. Ada Bendungan Song Putri dan Bendungan Parangjoho. Di sini ini bendungannya Pak ya, bendungan di sini. Ini adalah menara Intek, ini jembatannya. Nah, di sini tumpuannya ada retakan. Di kolom-kolomnya ini juga ada retakan. Kemudian karena terpuntirkan kembang. Nah, di tumpuan sini tadi, ini kita lihat di permukaan ada renggang di konbloknya. Terus kita minta buka, nah ternyata di tubuhnya juga retak. Nah, kita pantau sampai 6 minggu nggak ada perkembangan. Berarti ya menjadi ancaman lagi.